Lestari. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Jati yang beralamatkan di Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Setiap murid adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal seperti pada kesiapan dan minat belajarnya. Itu artinya setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Saya bertanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan murid agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Saya berusaha untuk menumbuhkan minat belajar murid dengan menciptakan pembelajaran bermakna yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, saya melaksanakan PELITA, pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melaksanakan diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Saya melakukan diagnostik awal melalui 2 tahap. Tahap pertama yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pemahaman awal murid. Asesmen dilakukan dengan cara murid mengerjakan asesmen yang terdapat pada aplikasi Quizzes. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini bertujuan untuk memetakan minat dan gaya belajar murid. Asesmen dilakukan dengan cara murid mengisi lembar asesmen secara mandiri, serta guru melakukan wawancara kepada murid melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Nisa, untuk hobinya Mbak Nisa apa? Voli. Cita-citanya pengen jadi apa? Langkah kedua yang saya lakukan adalah mengidentifikasi terhadap hasil dari asesmen diagnostik sehingga diperoleh kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 6 murid masuk dalam kategori belum paham, 8 murid masuk dalam kategori paham sebagian, dan 4 murid masuk dalam kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan 9 murid bergaya belajar kinestetik, 5 murid bergaya belajar auditori, dan 4 murid bergaya belajar visual. Langkah ketiga yaitu dengan melakukan diskusi bersama rekan sejawat yang ahli dalam keterampilan IT untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Hasil asesmen diagnostik dan diskusi bersama rekan guru ini saya gunakan sebagai dasar dalam saya merancang proses pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Bisa video, bisa bacaan. Sebelum masuk ke dalam kelas, saya beserta murid melakukan pembiasaan senyum, salam, dan sapa. Hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi belajar serta membangun kedekatan antara guru dan murid. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan doa bersama dan mengucapkan salam. Saya juga melakukan absensi kepada murid di awal kegiatan pembelajaran. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, murid diajak untuk menyanyikan lagu nasional. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, murid juga dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan murid selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Diferensiasi proses dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dalam kelompok besar, saya memberikan pertanyaan pematik kepada murid dan juga menayangkan video, sehingga saat itu saya bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Anak-anak akan mengetahui informasi mengenai. Pada kelompok kecil terdapat 2 kelompok kinestetik, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok visual. Untuk murid dengan paham utuh dipasangkan dengan murid paham sebagian dan belum paham yang nantinya bertugas sebagai narasumber dalam kegiatan belajar kelompok. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat diakses oleh semua murid yang mengakomodir gaya belajar murid.
Untuk kelompok kinestetik, murid melakukan scan barcode yang di dalamnya terdapat materi yang telah saya siapkan. Selain itu, murid juga memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mengamati hewan maupun tumbuhan. Untuk kelompok auditori, murid mencari informasi dari podcast yang telah disediakan. Dan untuk kelompok visual, murid mencari informasi dari berbagai video maupun infografis. Dalam diferensiasi produk, murid diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan. Guru memfasilitasi murid dalam pembuatan produk yang pastinya sesuai dengan gaya belajar murid. Selain itu, guru juga memberikan bimbingan mengenai produk yang dikerjakan oleh murid dalam kelompok. Untuk kelompok kinestetik 1, membuat rantai makanan di sawah dengan menempelkan media gambar pada papan rantai makanan. Kelompok kinestetik 2, membuat topi tumbuhan dan hewan dan juga membuat skrip sosiodrama. Untuk kelompok auditori, membuat lagu mengenai rantai makanan dan juga melakukan rekam suara untuk dimasukkan dalam gambar rantai makanan. Untuk kelompok visual, membuat slide PowerPoint dengan menampilkan gambar rantai makanan dan berbagai informasi yang terdapat pada gambar. Setelah semua murid menyelesaikan proyek yang dibuatnya, maka mereka akan mempresentasikan di depan kelas di hadapan teman-temannya. Saat melakukan presentasi produk yang telah dibuat, saya memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dipersiapkan. Makan ulat. Konsumen tingkat atrofi prima. Dalam membuat kesimpulan, saya melakukan tanya jawab bersama murid mengenai materi yang telah dipelajari. Dimakan antar makhluk. Selanjutnya, murid mengerjakan asesmen melalui kuisis dengan mode kertas. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, murid bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Setelah itu, murid bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran secara bersama. Murid menempelkan gambar emotikon pada papan perasaanku hari ini sebagai bentuk ekspresi diri setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam. Saya mendapatkan umpan balik dari guru senior dan juga Kepala SD Negeri Jati. Dan ini kata beliau. Praktik baik yang dilakukan Ibu Sari sangat inspiratif sekali. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Diferensiasi yang dilakukan Ibu Dwi sudah terlaksana dengan baik. Murid bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan ini kata salah satu murid saya. Dari kegiatan belajar saya menjadi tahu cara mengerjakan soal menggunakan HP dan bisa membuat gambar untuk presentasi bersama kelompok. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di SD Negeri Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.